Sobat Musical Shop, we got you grow. Kali ini kita kembali di podcast dari Semanggi University di bab 14 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Di bab 14 ini kita akan membahas bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Oke, jadi apa nih Mbak Miftah bab 14 ini? Di bab 14 ini itu ada mukjizat dalam berpikir besar nih, tapi begitu mudah. Kadang-kadang tuh kita gampang banget buat ngelupain buat kita tuh berpikir yang besar gitu. Kayak kalau kita dikecilin orang ya kita jangan ikutan kecil. Ya benar sih. Tuh. Kalau Mbak Adel gimana nih? Kalau menurut Adel di buku ini tuh kita ada beberapa kayak situasi itu di mana kita itu kayak merasa kritis gitu loh. Iya, di masa yang kritis gitu kan. Iya, terus diingetin untuk kita tetap berjiwa besar gitu sesuai dengan judul buku ini. Iya, benar banget sih. Oke, jadi di bab 14 ini itu ada 5 poin penting ya yang digarisbawahi. Ada poin A itu ketika orang kecil mencoba menjatuhkan Anda, berpikirlah besar. Yes. Agar yakin ada beberapa orang yang menginginkan Anda kalah untuk mengalami kesialan agar ditegur. Akan tetapi orang-orang ini tidak dapat melukai Anda jika Anda mengingat 3 hal. Nah, jadi ada 3 hal di poin A ini. Itu yang pertama apa Mbak? Yang pertama itu kayak kita itu bakalan menang kalau kita itu ngelawan orang yang picik gitu. Jadi melawan orang kecil membuat Anda sama dengan mereka. Jadi tetaplah buat besar gitu. Makanya nih kalau kita dijahatin ya jangan ikutan jahat. Berarti mending kita nggak usah ikut ngelawan si orang kecil ini ya biar kita nggak setara sama dia gitu. Berarti kita sama aja dong sama dia gitu. Iya. Terus yang kedua itu ada berharap untuk diserang secara sembunyi-sembunyi, jadi menandakan bahwa kita itu bertumbuh gitu. Oh iya, berarti kayak istilahnya orang itu kayak nggak berani ngerjain kita karena kita tuh udah bertumbuh terlalu pesat, jadi orang-orang itu harus nyerang kita dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya, mereka nggak berani ngelawan kita langsung di depan gitu, karena kita udah bertumbuh nih. Iya. Terus yang ketiga itu ada ingatkan diri Anda bahwa penembak gelap sebenarnya adalah orang yang sakit secara psikologis. Jadilah besar, kasihanilah mereka. Terus yang poin B, ketika perasaan saya tidak mempunyai apa yang diperlukan itu merayap ke dalam diri Anda, berpikirlah besar. Ingat, jika Anda berpikir bahwa diri Anda lemah, maka Anda benar-benar lemah. Terus lawan kecenderungan alami untuk merasa inferior dengan alat-alat ini. Yang pertama, tampil penting membuat Anda merasa diri Anda penting. Bagaimana Anda tampak di luar, erat kaitannya dengan bagaimana Anda merasa di dalam. Jadi tampak penting itu kayak misal kita mau ke kondangan, terus tapi kondangan itu cuman kayak kondangan tetangga kita sendiri. Jadi wah kayaknya nggak harus spesial nih, pakai kaos aja lah, bagaimana. Nah, sebenarnya itu salah. Sebenarnya kalau walaupun acara yang semi formal gitu, kita harus tetap merasa diri kita itu penting. Kayak jaga penampilan lah, paling basicnya. Terus yang kedua apa? Nah, yang kedua itu ada berkonsentrasilah pada kelebihan kita. Kembangkan jadwal jual diri Anda kepada diri sendiri dan belajarlah untuk menilai diri Anda tinggi-tinggi, kenali diri positif. Jadi kita harus fokus nih sama kelebihan kita. Bisa aja sih kita juga kekurangan kita, tapi jangan buat itu tuh jadi kelemahannya kita. Kita harus buat kekurangan kita itu gimana cara mengatasi kekurangan kita itu. Jadi gitu. Kelebihan kita sendiri gitu ya. Jangan rendah diri gitu ya Kak. Terus yang ketiga itu tempatkan orang lain dalam perspektif yang benar. Orang lain itu hanya manusia lain, jadi kenapa kita takut sama orang lain, sesama manusia gitu. Oh iya. Iya gitu. Ya gitu ya. Oke, terus ada dari poin C, ketika suatu argumen atau pertengkaran tampaknya tidak dapat dihindari, berpikirlah besar. Tolaklah godaan untuk berargumen dan bertengkar dengan yang pertama bertanya kepada diri sendiri. Secara jujur, apakah hal ini cukup penting untuk diperdebatkan? Jadi kita kalau misalnya ada di situasi di mana kita harus berdebat sama orang, tapi perdebatan itu nggak terlalu penting, sepele. Jadi lebih baik mending nggak usah aja. Kayak hemat energi. Iya, hemat energi, dan kita juga merasa menang dengan nggak berdebat dengan hal yang sepele itu tadi. Terus yang kedua apa nih Mbak Adel?
Yang kedua itu ingatkan diri Anda untuk tidak pernah memperoleh apapun dari argumen. Jadi ketika kita argumen itu nggak ada yang keuntungannya dari kita dari argumen tersebut gitu. Adanya malah kehilangan, malah capek sendiri atau mungkin buang-buang waktu juga ada. Kalau kan argumennya nggak penting itu kan mending kita ya udah deh. Ya udah mending udahlah nggak penting udah. Terus ada poin D. Ketika Anda merasa kalah, berpikirlah besar. Tidak mungkin untuk mencapai sukses besar tanpa kesukaran dan kemunduran. Akan tetapi, adalah mungkin untuk menjalani hidup Anda selebihnya tanpa menjadi kalah. Pemikir besar bereaksi terhadap kemunduran dengan cara ini. Yang pertama, anggap kemunduran sebagai pelajaran. Belajar darinya, teliti kemunduran tersebut, gunakan kemunduran tadi untuk mendorong Anda maju. Selamatkan sesuatu dari setiap kemunduran. Jadi, ketika kita mengalami kemunduran itu, jangan sepenuhnya dibuang apa yang kita alami dari kemunduran itu. Kita harus ambil, kita tuh mundur gara-gara apa sih? Terus dari yang kita ambil itu, besok jangan diulangi lagi. Belajar dari pelajaran gitu ya. Buah dari pengalaman. Kayak kalau kata orang tuh kegagalan itu ibu dari kesuksesan. Ya, bener kita sih. harus gagal dulu. Iya. Terus apa nih yang nomor 2 nih? Terus yang kedua itu ada gabungkan ketekunan sama eksperimen. Mulai dari awal dengan pendekatan baru. Berpikirlah cukup besar untuk melihat bahwa kekalahan adalah keadaan pikiran gitu, gak lebih. Oh, berarti sebenarnya kekalahan itu mungkin cuman perspektif dari kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Terus ada dari poin E, ketika kemesraan mulai memudar, berpikirlah besar. Jenis pikiran negatif yang picik, ia curang, maka saya akan membalas, akan membunuh kemesraan, menghancurkan kasih sayang yang dapat menjadi milik Anda. Lakukan ini ketika skalanya tidak berjalan benar dalam bidang cinta. Udah ke cinta. Udah ke asmara nih ya. Oke, jadi yang pertama itu berkonsentrasilah pada kualitas terbesar dalam diri orang yang Anda ingin agar mencintai Anda. Tempatkan hal-hal kecil di tempat yang seharusnya di tempat kedua. Kedua itu lakukan sesuatu yang istimewa untuk pasangan Anda dan lakukan ini sering-sering. Itu kunci agar suatu hubungan itu jadi lebih erat lagi. Lebih bahagia ya. Iya, lebih bahagia. Boleh. Oke, terus ada poin F. Ketika Anda merasa kemajuan Anda di tempat kerja melambat, berpikirlah besar. Tidak peduli apa yang Anda kerjakan dan lepas dari pekerjaan Anda, promosi, gaji yang besar, datang dari satu hal. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keluaran Anda, lakukan ini. Berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik. Yang terbaik bukannya tidak dapat dicapai, ada ruang untuk mengerjakan segalanya dengan lebih baik. Tidak ada di dalam dunia ini yang diselesaikan sebaik yang seharusnya. Dan ketika Anda berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik, cara-cara bekerja yang lebih baik akan muncul. Berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik, menyalakan kekuatan kreatif Anda. Berpikirlah cukup besar untuk melihat bahwa jika Anda mengutamakan pelayanan, uang akan datang dengan sendirinya. Dari Publius Syrus, itu orang bijaksana akan menjadi majikan dari pikirannya dan orang bodoh akan menjadi budaknya gitu. Jadi kita itu harus mengontrol pikiran kita gitu. Jadi otak kita ya dari kita sendiri, bukan kayak dapat dari sugesti dunia luar gitu kan. Kita harus bisa ngendaliin apa yang akan dicerna oleh otak kita. Betul. Oke, jadi itu pembahasan dari bab 14 di buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.